Jadi dari dulu tuh gue udah mengamati bahwa ternyata karir jadi dosen tuh nggak mudah. Tapi sebelum seleksi itu kelar semua, gue fix jadi dosen di Universitas Yarsi, gue udah diminta ngajar. Oh gitu? Jadi sebelum gue wisuda, gue udah ngajar di Yarsi. Nah, kalau yang paling aneh, pertanyaan, pernah nggak lu dapet dari mahasiswa? Gue ngajar Kocak di yang beberapa prodi kan. Iya. Biasanya pertanyaan-pertanyaan unik itu ada di prodi. Nah, gimana nih? Perjuangan lu sampai bisa jadi dosen nih? Ya sampai sekarang tuh gue masih kayak nggak nyangka banget satu sisi. Kayak dulu tuh gue sempet mikir, kalaupun gue jadi dosen nih, gue mungkin jadi dosennya bukan di Jakarta kali, karena peluang untuk jadi dosen itu kan nggak mudah, nggak luas. Pokoknya dia sempit banget lowongan kerjanya juga, informasi terkait lowongan kerjanya juga sempit. Iya benar-benar. Kesempatannya juga kecil banget kan, maksudnya kayak misalnya lu prodi, lu apa sih? Kimia? Gua kimia. Kimia Iya, kan? kimia. Misalnya lu prodi kimia, nggak semua universitas ada prodi kimianya kan? Kalau lu jadi Benar. dosen di prodi kimia, pasti lu harus nyari universitas yang ada kimianya. Sorry gue potong. Lu dosen prodi apa sih? Sebetulnya gue dosen MK Bahasa Indonesia. MK Oke. Bahasa Indonesia kan wajib tuh. Wajib. Jadi tiap universitas Pasti ada. Itu sih untungnya gue tuh di situ. Nah, terus- cuma karena gue belum punya home base, akhirnya gue jadi Home base maksudnya gimana? home base itu kayak lu ketika jadi dosen di universitas, udah jadi dosen tetap, udah keterima lah istilahnya. Lu harus ditempatkan di suatu prodi untuk itu sebagai home base lu, sebagai rumah lu lah istilahnya. Rumah untuk nanti lu berkarya, lu nanti ngajar di situ, lu penelitian tentang itu. Akhirnya gue ditempatkan di prodi yang paling deket sama bidang studi gue, yaitu prodi perpustakaan dan sains informasi di Itu Universitas sebelum Yarsi. itu sudah di Yarsi. Udah fix di Yarsi, udah ngajar. Gua Baru lu harus punya home base itu. Oh, home base-nya akhirnya dipilihkan di prodi perpustakaan. Gitu. Setelah gue ikutin seleksinya segala macam. Itu awalnya gimana ya? Awalnya gini, sebetulnya gue kan kenapa akhirnya gue jadi dosen? Karena gue pelarian aja sih, pelarian gue nggak mau jadi guru. Nah, itu yang mau gue tanya juga karena gini. Jahat ya? Enggak sih, sama aja karena dosen dan guru itu salah satu dari dua profesi yang gue respect banget. Guru, dosen sama dokter, perawat lah. Itu gue respect banget. Terutama guru sih, menurut gue ya. Iya, gini, yang gue tahu ya dulu itu kalau dari segi gaji itu guru lebih gede setahu gue. Nah, kenapa lu tertarik dari ke dosen gitu? Apa salah? Pemahaman gua Kalau soal gaji kan relatif ya, maksudnya guru kalau misalkan di pedalaman misalkan gajinya paling berapa gitu. Guru kalau misalkan sekolah swasta yang wow banget itu kan wow. Berarti pasti. motif utama lu bukan itu? Bukan, lebih ke gua ngerasa kayaknya makin kemari tuh ketika gua masih kuliah S1, gua ikut magang PPL di sekolah, gua ngerasa kayaknya bukan jalur gue untuk jadi guru. Kayaknya gua nggak punya cukup kesabaran ataupun hati yang tulus untuk mengajarkan itu ke anak-anak sekolah. Karena kan kalau jadi guru tuh bukan cuma ngajar doang sih simple ya. Tapi Membentuk kalau karakter. bener, karakter mendidik mereka. Tapi kalau secara administrasi? Administrasi ya kurang lebih guru juga ribet, ini juga ribet. Kalau guru, kalau dosen bikin ini nggak sih kayak RPP gitu-gitu? Kita ada RPS, rencana pembelajaran semester. Oh, Dan berarti lain-lain per sih, semester lain-lainnya ya? juga banyak. Jadi jadi dosen itu beban ngajarnya nggak terlalu besar, tapi beban-beban yang lain besar, penelitian, pengabdian, lu ikut kegiatan ini, lu jadi pembicara ini, itu segala macam. Oh gitu. Untuk penelitian berarti lu harus punya penelitian setahun sekali atau gimana? Bisa dibilang gitu ya, kayak gitu? jadi itu tuh simultan tuh antara lu ngajar, lu neliti juga, lu ngabdi, kan tridharma yang harus dijalankan sama dosen. Nah, jadi ada tuntutan ke arah sana yang nanti ketika lu udah sampai di jabatan fungsional tertentu, jadi kan jabatan fungsional itu kalau di dosen ya, pertama dia tenaga pengajar, gue masih tenaga pengajar, terus asisten ahli, terus lektor kepala, terakhir profesor. Jadi kan mungkin banyak ya ada pertanyaan, kalau profesor tuh studinya sampai mana sih gitu. Padahal profesor itu dia udah S3 nih, kelar S3. Iya. Kan dapat doktor. Iya, betul. Nggak ada S4 kan? Iya. Jadi dia untuk jadi profesor itu ya itu dia melalui serangkaian jabatan fungsional sampai dia akhirnya jadi profesor. Oh, gitu. gua kira profesor itu setelah dia selesai S3 nih,
Itu bikin penelitian lagi. Setelah dia S3, dia mengumpulkan poin-poin untuk nanti bisa menjadi profesor. Salah satu poinnya adalah dia harus banyak melakukan publikasi jurnal internasional. Itu sih yang paling berat sebenarnya. Itu ya. Dan profesor itu yang disebut sebagai guru besar itu ya? Ya, guru besar di bidang studi tertentu gitu. Lu berarti ada arah ke sana ya? Nggak tahu. Karena makin ke atas itu bebannya pasti makin berat. Beban Ya, buat pasti. nelitinya. Dimanapun. Iya kan? Pasti kayak gitu. Misalnya kayak lu profesor, ya lu punya tuntutan dong dengan lu udah punya jabatan sebagai profesor, ya kan? Bagaimana keilmuan lu segala macem. Itu yang gua ngerasa kayaknya belum seserius itu deh buat menjalani Untuk profesi sekarang ini ya? sekarang. Untuk Iya. sekarang ini. Sekarang seneng-seneng aja dulu. Bener-bener. Nah, Dosen muda. Tadi pokoknya gue dulu ngindarin buat jadi guru. Gue ngerasa gue kayaknya dunia gue bukan di situ. Terus akhirnya ketika gue udah masuk dunia kerja dan ketika ada kesempatan buat gue kuliah S2, gue daftar LPDP, disitulah sebetulnya kayak turning point-nya gue, titik balik dari kehidupan gue yang dulu sempat gue alamin. Gitu. Dari dunia kerja akhirnya gue dapat beasiswa, gue bisa lanjut kuliah S2. Ya udah gue. Lu S2 di mana sih? UNJ ya? S2 di UI. Oh S1 iya UNJ, UI, S2 lupa gue UI. Di UI waktu itu S2 di UI sastra. Ya udah. Akhirnya begitu udah mau kelar kan gue langsung mikir ya, ini gue bisa gak ya jadi dosen gitu kan? Karena gue nggak ngerasa ada profesi lain yang gue incer selain dosen. Itu keinginan lu jadi dosen muncul pas S2? Dari sebelum gue berarti? S2. Oh dari sebelum S2? Dari sebelum S2 ketika gue berpikir profesi apa yang kayaknya bisa gue tuh meresap di situ. Maksudnya gue seneng di situ. Berarti setelah lu berpikir gue kayaknya nggak jadi guru nih, itu Iya. lu masih belum tahu pengen kemana setelah itu? Iya, dulunya sempat mikir, oh di penerbitan aja deh jadi editor misalkan di majalah atau apa gitu ya, media segala macam. Tapi akhirnya dapet S2 Iya itu, jadi dan itu yang bikin lu yakin ya? maksudnya kalau kita mau jadi dosen, salah satu tiket utamanya adalah ya kita S2 gitu. Bener. Dan momentumnya pas, zaman-zaman kayak kita tuh sebenarnya enak ya. Orang-orang yang zaman di generasi milenial kayak kita punya peluang untuk kita beasiswa S1 dulu ada bidik misi kan, Iya, terus banyak S2-nya banget ada Kementerian Keuangan tuh yang LPDP segala macam, S3 pun lebih banyak lagi. Iya. Tuh, jadi orang-orang kayak kita Momennya tuh sebenarnya momennya pas banget. Asal bisa ngeliat peluangnya gitu. Iya, asal mau fighting buat education. Benar, asal mau fighting. Gitu. Nah, lu ada pertama-tama ngajar di kampus, ada perasaan ngeri-ngeri gitu nggak sih? Karena kan di kampus itu orang-orang, mahasiswa-mahasiswa tuh udah kebentuk ideologinya, udah ajak lah sebagai manusia gitu. Ya, bukan yang polos-polos naif gitu ya. Benar. Dulu waktu pertama kali ngajar di Yarsi itu, jadi dulu kan tahun 2021 gue kelar tuh S2. Iya, S2. Nah, gue dari awal dulu aja ya. 2021 kelar S2, gue sidang. Abis daftar sidang, gue nggak mikirin revisian, tapi gue mikirin gue mau bisa kerja di mana nih gitu. Gue nyari-nyari lowongan kerjaan, gue nanya-nanya ini itu segala macem, nanya-nanya kakak tingkat yang emang dia jadi dosen, kakak kelas. Oh itu udah lu udah fokus mau jadi dosen nih? Iya, kayak gitu udah gue udah mengamati bahwa oh ternyata jadi dari dulu tuh gue udah mengamati bahwa ternyata karir jadi dosen tuh nggak mudah. Oh gitu ya. Maksudnya peluangnya tuh nggak sama kayak nggak sebanyak guru lah. nggak sebanyak guru yang kita dapat gitu ya, info-info lowongan. Nah akhirnya gue nyari-nyari di Instagram segala macem. Gue sempet apply di berbagai daerah. Karena waktu itu yang ada di pikiran gue, pokoknya dimanapun daerahnya, di Papua, di Bangka Belitung segala macam hajar aja. Penting jadi dosen dulu. Gitu ya. Gitu. Yang penting mulai karir sebagai dosen. Nah, akhirnya gue apply di Bangka Belitung, apply di Pamulang, Cikarang, terus sempat mau apply juga di Surakarta. Dan akhirnya singkat cerita, gue dapetin informasi tentang lowongan kerja di Yarsi sebagai dosen bahasa Indonesia. Akhirnya ya udah gue apply segala macam. Gue juga dapat rekomendasi dari kaprodi gue yang lama di S1 namanya Bulia. Jadi Bulia tuh benar-benar Support banget banget ya support dan kebantu banget sama beliau gitu. Karena emang gue masih menjaga komunikasi sama dosen-dosen gue yang di S1 itu sih.
kenapa kalau kita silaturahim itu mungkin bisa memperluas rezeki kita, karena memang ternyata di balik silaturahim itu akhirnya membuka celah-celah pekerjaan, gitu, informasi-informasi. Ya, ini gue pengen tanya juga nih, lu berarti sampai sekarang kan masih komunikasi sama dosen-dosen di kampus. Nah, dosen-dosen di kampus tuh kalau misalkan sama mahasiswa yang nggak kayak lu nih, yang lanjut S2 gitu, misalkan kayak gue nih datang gitu, mau itu siapa nih Pak gitu? Siapa nih? Terbuka nggak sih sebenarnya dosen-dosen gitu? Apa sebenarnya dosen-dosen itu cuma mau didatengin sama orang-orang yang berjenjang gitu? Enggak juga. Enggak ya? Cuma gini ya, logikanya gini. Kalau kita, ya sama sih kayak gue misalkan, gue kan nggak semua dosen gue deket kan. Oh, iya, kayak iya. kemarin gue nikah aja, bahkan gue nggak ngundang dosen-dosen itu karena gue ngerasa, maksudnya yang gue undang tuh Bulia, tapi Bulia kondisinya dia lagi di luar negeri, lagi kuliah S3. Nah, sama kayak gue pun nggak selalu menjaga hubungan sama dosen juga. Jadi akhirnya kalaupun kita balik ke kampus, memang sih kalau dosen itu punya ingatan, oh ini mahasiswa tergantung ini. dosennya ya. Iya. Oke, Kayak lu pasti punya satu dua Ada. dosen yang. Karena gue pengen banget nih bikin SCBD sama Bu Yuli, ada namanya Profesor Yuli. Oh iya betul. Bu Yuli itu Profesor Yuli. inspiring banget. Karena gini Her, gue sedikit cerita ya. Prof Yuli itu adalah orang yang pertama kali ngebuka pikiran gue tentang tujuan dari belajar. Gitu. Jadi sampai semester 4 bahkan gue nggak tahu ngapain sih gue belajar kimia gitu. Nah itu Prof Yuli itu yang ngejelasin semuanya sampai rinci. Ini loh, lu belajar kimia tuh gini. Nanti ketika kalian jadi guru, kalian harus ngasih tahu tujuan belajar kimia ke anak-anak tuh seperti apa gitu. Karena iya, gini, betul. adanya anak-anak yang nyontek, adanya anak-anak yang malas belajar itu karena mereka nggak punya tujuan belajar satu mata pelajaran itu yang sebenarnya gitu. Karena yang mereka tahu, ya? mereka belajar cuma buat dapat nilai doang udah. Gitu. Nah itu yang bikin malas kan, kadang kan susah. Beda kalau misalkan kayak gue hobi main bola. Iya. Gue ketika belajar main bola, latihan main bola kan gue semangat karena gue tahu ngapain gue belajar main bola gitu. Nah itu tuh Prof Yuli. Aduh, semoga ada kesempatan ya. The reason why itu iya, ya. Benar. Lanjut. Sampai mana tadi? Sampai tadi lu masih menjaga hubungan dengan dosen Ya, lu. akhirnya dari situ pas lu membuka udah di celah. sini. Membuka celah untuk akhirnya gue bisa ya gue itulah kebantu juga karena emang S2 gue di UI. Maksudnya bukan berarti gue minjem nama UI ya, maksudnya gue aji mumpung sama nama UI yang memang sudah besar, tapi memang ya kondisinya seperti itu sih. Tapi Maksudnya memang kebantu ya? Iya, realitanya ya ketika lu jadi alumni di suatu universitas yang besar, akhirnya mudah juga bagi lu buat lu tuh dipercaya sama institusi. Untuk akhirnya lu jadi dosen di institusi tersebut. Itu sih yang gua rasain. Jadi akhirnya ya udah tetap melalui serangkaian seleksi, tapi sebelum seleksi itu kelar semua, gua fix jadi dosen di Universitas Yarsi, gua udah diminta ngajar. Oh gitu? Jadi sebelum gue wisuda gue udah ngajar di Yarsi. Tapi ngajar lu sebagai dosen belum tidak terdaftar sebagai dosen sini? sudah melalui proses tapi belum yang fix diterima. Itu udah sebagai 99% lah ya intinya ya? Iya, jadi dosen itu kan ada dosen yang tetap sama dosen honorer. Oh sama kayak guru ya? Waktu itu gue sempat ditanya mau apply dosen tetap atau yang tidak tetap nih, yang honorer. Gue nggak tahu dong itu perbedaannya apa. Gue akhirnya ya diinfoin dulu ini loh perbedaannya gitu, dikasih apa semacam literaturnya tentang dosen itu. Terus akhirnya ya udah gue pelajari, oh dosen tetap aja deh. Gitu. Dosen tetap tuh PNS kan? Enggak, bukan. Ya kalau di swasta kan bukan PNS. Dosen Oh, tetap. iya ini soal. Iya. Dosen tetap tuh pokoknya dia perbedaannya kalau dosen tetap itu sudah dapat gaji pokok, gaji yang per bulan settle, tapi kalau yang tidak tetap itu honorer digaji sesuai sama berapa SKS dia ngajar. Iya. Akhirnya gue apply yang dosen tetap, tapi status gue masih dosen honor dulu sebelum gue ditetapkan sebagai dosen tetap di Yarsi. Nah, ya udah akhirnya gue ngejalanin tuh, harus ngajar nih. Masih revisian tesis, tapi revisian tesisnya gue nggak terlalu banyak sih emang. Jadi lumayan bisa cukup fokus untuk gue nyiapin pengajaran pertama gue. Sorry, itu lo ada micro learning dulu nggak? Apa namanya? Micro teaching. Micro teaching, sorry, micro teaching. Nggak ada micro teaching. Berarti lo langsung aja gitu? Iya langsung aja gue. Ya udah, gue ngerasa gue udah sering ketemu mahasiswa, so what gitu, what difference. Jadi gue ngerasa ya udah hadapin aja, dan saat itu emang masih online, gue dari rumah langsung tuh gue prepare segala macem, termasuk prepare gue pakai kostum apa.
Oh serius lu? Iya. Kayak kostum apa, terus kalau bahasa Indonesia kira-kira gue ngajarinnya apa, RPS-nya juga udah sempet dikasih, akhirnya gue rombak-rombak. Gue sesuaiin sama yang gue mau kayak gimana sih gitu, yang mereka butuhkan apa, yang gue bisa kasih ke mereka seperti apa. Nah itu tuh, itu pertama kali lu ngajar itu kan, lu memang ngajar yang nantinya itu jadi kelas lu atau lu ngegantiin dosen? Dulu itu gue dimintanya itu di Fakultas Psikologi, ngajar mahasiswa psikologi, terus mahasiswa hukum, sama kedokteran gigi. Oh iya. Nah, akhirnya gue tahu tuh perbedaan-perbedaannya seperti apa. Maksudnya adalah keunikan-keunikan Iya, tersendiri. masing-masing fakultas pasti ada. Iya, tantangan tersendiri ada. Apalagi saat itu masih online, Iya. Sebenarnya yang bikin berat itu online karena Banget. kalau offline kan lu tuh masih bisa nanya-nanya ke dosen-dosen senior kan, Iya, ini gimana ya gitu. Ini RPS-nya maksudnya apa ya, PPT-nya segala macam. Tapi ini lu benar-benar survive sendiri, lu ya udah pede aja. Dan apa ya, nih sorry ya, gue tuh satu-satunya lembaga yang gue kurang setuju kalau misalkan online ya lembaga pendidikan sih, Her. Kenapa tuh? Ya karena dosen, guru itu tuh selain ngebentuk kognitif juga kan ini apa namanya, karakter juga gitu. Kalau misalkan nggak ketemu langsung kan Iya, betul gimana? banget. Makanya gue takut juga kan, gue udah punya anak ya. Gue takut anak gue nanti pas dia sekolah mudah-mudahan udah nggak online gitu ya kan. Gitu, udah nggak ada pandemi-pandemi lagi. Iya, karena itu yang gue takutin gitu. Iya, benar. Apalagi di medsos kan banyak banget tuh video-video dosen lagi ngajar, dia matiin kamera terus malah ngapain gitu kan. Itu gue ngeri kayak gitu tuh. Nah lu ngalamin gitu juga berarti? Atau, Iya atau pasti. Enggak? Maksudnya ya gimana ya? Ketika emang online kan kita nggak punya kontrol untuk pokoknya semua mahasiswa harus on kamera. Udah dibilang gitu, tapi kan tiap-tiap orang punya kendalanya masing-masing ya. Ada yang sinyal lah, ada yang ini segala macam. Oh itu nggak wajib ya? Banyak. Nggak wajib nyalain kamera tuh dulu? Mau diwajibin pun kita nggak punya power untuk benar-benar semua bisa. Gitu. Iya, benar-benar. Karena ada aja alasannya dan kita nggak mungkin betul-betul ngabisin waktu kita cuma buat nyuruh orang on kamera, ya kan? Gitu. Jadi dulu gue make it simple aja lah, maksudnya ya udah emang kondisinya masih keterbatasan kayak gini. Gue pun ngerasain kuliah online juga. Waktu gue di S2 UI kan gue mesti ngerasain online. Gue tahu betul bahwa yang namanya kuliah online emang ya itu pilihan lo ya sebagai mahasiswa, lo mau beneran serius. Nah akan kelihatan yang mau belajar beneran sama yang males-malesan ya. Cara ngelihat paling gampangnya ya on kamera atau enggaknya sih. Iya benar-benar. Sama feedback dari mereka ya. Iya. Lu tipe dosen yang sering minta feedback nggak sih? Kayak Ngasih feedback. nggak minta feedback kayak misalkan gimana, udah pada ngerti belum? Atau ada yang mau nanya nggak gitu-gitu? Atau lu ngajar aja terus? Iya kayak gitu, justru emang harus komunikasi kan. Ada kita merefleksikan mereka tuh udah pada ngerti belum sih, terus kita ngasih tugas, kuis segala macem gitu kan. Karena gue pernah ngerasain, gue dapet dosen yang nggak pernah minta feedback bro. Jadi dia ngobrol aja gampang mau papan tulis gitu, jadi bosen gue. Iya. Gitu, berarti lu dosen yang keren sih. Nah itu masih ada cerita lagi nggak setelah itu? Ya udah akhirnya kan gue terima, akhirnya gue dipindah ke PDSI, ke Perpustakaan dan Sains Informasi. Itu sesuai banget sama habitat gue karena sesuai sama bidang studi gue, karena di sini akhirnya di perpustakaan itu gue ngajar yang lain-lain juga tuh, ngajar pengembangan budaya baca, itu berkaitan sama literasi juga. Terus gue ngajarin yang terbaru tuh gue ngajarin soft skill. Jadi sekarang di kurikulum yang terbaru, dulu zaman kita nggak ada mata kuliah soft skill, tapi yang sekarang tuh udah ada mata kuliah soft skill. Isinya apa? Nama mata kuliah itu? Mata kuliah pengembangan non teknis, pengembangan keterampilan non teknis. Itu ngapain isinya? Seru kayaknya. Iya, seru, mumet juga sebenarnya. Gue sebagai dosen agak mumet di situ. Cuma karena masih baru ya. Masih baru ya. Jadi kita belajar gimana supaya mahasiswa itu critical thinking-nya bagus. Ah itu penting tuh. Itu. Berarti kayak public speaking, problem solving gitu-gitu ya? Communication, yang dipakai nanti ketika mereka masuk dunia kerja. Bener-bener itu penting banget sih. Dan kita dapat itu di organisasi dulu. Dapat di organisasi sebenarnya. Ya kan? Dapat di organisasi dulu, makanya gue beruntung banget tuh. Kita lah beruntung banget gitu. Cuma kan nggak semua mahasiswa itu gabung organisasi ya? Iya, nah itu dia yang dimaksud sama senior-senior kita tuh. Ada pelajaran yang nggak bisa lo dapetin di kelas. Gitu, itu adanya di organisasi. Nah, inilah dia. Nah sekarang akhirnya gue di mata kuliah soft skill itu, gue bikin simulasi organisasi. Oh iya? Iya, kemarin gue bikinin isian tuh mereka milih passionnya apa.
ada yang food and beverage, terus ada yang mereka fotografi, ada yang konten kreator gitu segala macem. Itu berapa SKS sih? Itu 2 SKS. 2. Dan ketemunya 2 kali di semester, harusnya semester 1 sama nanti ketemu lagi semester 7. Oh, lanjutan gitu ya? Iya. Seru banget bro. Gue jadi pengen jadi mahasiswa lu nih. Ayo, daftar. Murah kok katanya. Gue butuh soft skill coy. Iya. Nah, terus lu mulai tatap muka tuh tahun kemarin? 2022. Awal? Apa tengah? Itu kapan ya? Agak lupa gue. Nah itu gimana? Beda nggak? Tatap muka? Sama Beda, jauh lebih enak tatap muka. Tatap muka tuh mulai dari 2022 jauh September. lebih nggak deg-degan? Deg-degan. Lebih nggak deg-degan? Gini, deg-degannya beda. Deg-degan online tuh deg-degan karena misal kita, ternyata ada kendala Zoom-nya nggak buka nih misalkan, atau kita ngerasa, aduh teknis banget ya. Iya, yang teknis gitu yang bikin nggak nyaman sama, kok ini mahasiswanya pada nggak on kamera gitu kan, kita udah gituin. Kayak gitulah, mood yang kayak gitu aja sebenarnya yang bikin kita nggak nyaman ya, bukan deg-degan sih tapi ketidaknyamanan itu. Tapi ketika offline, kalau kitanya lagi semangat tuh enak tuh. Apalagi kita udah nyiapin bahannya dengan baik, itu kita enakan. Tapi ketika kita akhirnya kurang nyiapin bahan, itu yang di situ yang sebetulnya nggak nyamannya di situ. Nah gue pernah tuh. Jadi ini salah satu yang bikin gue gak mau jadi guru juga sih. Gue pernah ngeblank bro pas lagi ngajar. Ngajarin apa ya? Jadi itu untungnya bukan di sekolah, itu gue lagi di bimbel. Jadi gue udah bilang sama penjaga bimbelnya kalau gue hanya bisa kelas 10 dan kelas 11. Iya, terus? Nah, jadi ada satu hari di mana pengajar kelas 12 tuh nggak masuk. Dan itu gue diskusi panjang lah, diminta, Kak, ayo Kak, tolong Kak nih kelas 12, kasihan gitu. Aduh, nggak bisa kasih. Ngajarnya kimia tapi? Kimia. Nah, terus karena ya gue juga, bukan kasihan, tapi ya harus lah ya, masuk aja, ya udah nggak apa. Gitu, gue siapin. Nah, dari 10 soal, gue cuma bisa ngerjain 2. Anaknya komplain nggak? Mungkin dalam hatinya iya. itu ada 4 orang, dan ruangannya sedingin ini, gue keringetan. Paham. Gue paham kondisi. Lu bayangin bro, 10 soal, gue cuma bisa 2. Itu, saking ngeblanknya gue. Dan selama 2 kali 40 menit itu, gue cuma, bentar ya saya kerjain dulu nih. Coba kamu bantu dah, ini kalau pakai cara ini bisa nggak? Gitu doang, 2 kali 40 menit. Gila, sumpah. Dan itu salah satu yang gue nggak mau jadi guru deh, gue takut ngeblank lagi. Gitu. Tapi lu alhamdulillah ya, di kampus lancar, berarti nggak pernah ngalamin hal-hal yang kayak gitu? Iya, bisa dibilang enggak sih. So far lancar, terus gue orangnya take it easy ya kayaknya. Maksudnya gue, ya untuk usia gue yang masih segini, gue nggak mau yang terlalu gimana-gimana lah. Apalagi anak zaman sekarang itu, mereka tuh gini, gue ngebacanya gini ya, dari mahasiswa yang gue ajar, mereka nggak mau yang terlalu di-strikin banget, gitu. Nggak mau yang terlalu dosen yang kaku banget, tapi juga nggak mau dosen yang terlalu cair terus jarang masuk segala macam yang negatif gitulah. Jadi berada di tengah-tengah itu tuh, gimana caranya tetap ngebawain santai tapi juga kita ngasih kualitas di tiap hari kita. Materinya masuk, mereka gampang nangkep, mereka nggak ngantuk segala macam. Paling yang ribet tuh gini. Ini misalnya gue ngajar pagi jam 8. Ada dong beberapa mahasiswa yang masih ngantuk-ngantuk, segala macam. Itu gimana tuh ketika kita perform ngajar? Gue kan kalau ngajar emang diri terus ya, maksudnya nggak mau yang duduk banget. Ya itu gimana kita menghadapi mahasiswa yang kelihatan ngantuk itu, kita tetap bisa. Nah, biasa gimana? Ya udah, nggak usah terlalu dipikirin. Maksudnya kita jangan sampai ketika kita, maksudnya gue kan suka ngerasa ketika gue ngajar nyampein sesuatu itu adalah saat gue perform. Nah, ketika gue perform itu gue nggak boleh yang terlalu mikirin banyak hal di belakang gue, kayak aduh ini anak-anak ngantuk gak ya, aduh ini lawakan gue garing gak ya gitu. Oh justru itu nggak boleh ya? Itu bikin ngeblank atau gimana? Bikin kita nggak fokus. Ya udah fokus let it flow, enjoy segala macam. Nah ini gue pengen lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang iseng aja sih kepikiran sama gue. Pernah nggak ada pertanyaan mahasiswa yang lu pusing banget jawabnya? Kayaknya ada, tapi gue lupa ya nanya apa. Ada sih, karena bahasa Indonesia itu kan seringkali problematis ya. Iya. Gue dosen bahasa Indonesia, gue belajar bahasa Indonesia S1. Tapi gue nggak yang
nguasain banget bahasa Indonesia. Maksudnya gini dong, ada dong hal-hal yang kita tuh masih bingung di bagian itu. Kayak lu misalkan lu belajar kimia, pasti ada hal yang banyak lah. Banyak yang bikin gue ngeblank. Sama kayak gue pribadi ya, di bahasa Indonesia banyak banget hal-hal yang kayak ini bener gaya pakai koma misalkan, ini bener gaya simpulan sama kesimpulan, ini bener gaya gini-gini segala macam. Nah biasanya gue berusaha untuk nggak so tahu, tapi juga nggak kelihatan bodoh juga di depan mahasiswa gue. Iya benar, itu gimana lu biasanya? Ya akhirnya gue ini aja, kayak kalau misalkan mereka masih bisa siasatin lihat di KBBI silakan. Terus kalau emang gue nggak tahu ya gue jujur kayak gitu. Iya, benar. Nah kalau yang paling aneh pertanyaan pernah nggak lu dapet dari mahasiswa? Gue ngajar di beberapa prodi kan. Biasanya pertanyaan-pertanyaan unik itu ada di prodi TI. Apa TI? Teknik Informatika. Iya. Apa ya tapi pertanyaannya ya gue udah agak lupa. Pokoknya kadang pertanyaannya itu di luar konteks. Jadi tapi disambung-sambungin sama dia ya? Iya, jadi akhirnya gue mikir ini pertanyaan ini cuma saya temuin di kelas kalian nih. Gitu. Teknik Informatika itu orangnya lucu-lucu ya, unik-unik ya? Ya, lebih unik, terus dia didominasi sama laki-laki. Jadi kalau di kelas tuh kita ada 30 murid misalkan, 30 mahasiswa. Itu 26-nya laki-laki, 4-nya perempuan. Gokil. Gitu. Berarti sama kayak teknik pada umumnya ya? Ya bisa dibilang gitu. Ya lebih ekstrem yang ini sih. Oh gitu. Nah, lanjut nih. Gue pengen tahu apa enaknya dan gak enaknya jadi dosen muda. Masih suka dikira mahasiswa? Serius lu? Iyalah, apalagi seganteng ini ya. Gue makan nih, tukang bubur. Di depan situ tadi tuh yang jalan gue salah itu. Apa di Iya, dalam itu kantin-kantin yang berjejer itu. Iya. Gue makan bubur, terus si abangnya nanya kan, Diarsi, fakultas apa? Gak tahu aja tukang bubur nih, dosen nih Pak. Saya ngajar Pak. Gitu. Terus di sini kan ada live khusus dosen ya. Oh iya. Sebenarnya yang selalu gue takutin adalah kalau misalkan, jadi live khusus dosen itu lazimnya harusnya buat dosen-dosen nih. Ya lu juga dong harusnya boleh dong. Iya, gue boleh. Untungnya selama ini sih belum pernah ngalamin, tapi ada kisah dosen, dia masuk live dosen, dikiranya mahasiswa, dia nggak pakai ini nemtek. Gitu. Jadi ya itu dibentak. Kamu ngapain sini? Wah saya dosen Pak gitu. Iya kayak gitu pengalaman. Maksudnya kalau dosen muda itu ini juga ya kita bukannya mahasiswa nggak respect, cuma mahasiswa tuh masih ngerasa kayak kita deket sebaya gitu ya. Kita dekat secara usia gitu. Jadi kita juga nggak boleh terlalu maksudnya kalau menurut gue ya kita harus bisa di saat mereka tuh punya diajar sama dosen-dosen yang mungkin udah senior yang memang udah itu, ya kita menempatkan diri kita sebagai orang yang lebih dekat secara usia sama mereka. Mereka biasanya lebih seneng juga karena gini ya, kalau dosen muda tuh enaknya ketika dia akhirnya ngajar di situ, di awal dia udah punya modalnya adalah dia tuh kelihatan muda, jadi kelihatan lebih bertenaga, lebih enak, lebih energik, lebih bersahabat. Ya, tuh. Tinggal nanti pembawaan kitanya jangan sampai terlalu cair juga. Iya. Akhirnya mereka nggak respect, tapi juga jangan terlalu saklek. Kemarin kan gue sempat nanya ya, masa gue sempat bikin semacam refleksinya, gimana sih pelajaran bahasa Indonesia, gimana sih? Masih selalu. Ya, random kayak gitu. Terus kebanyakan ya bilangnya enak pelajarannya santai, terus pembawaan gue santai, jadi itu yang bikin mereka enjoy. Sama, tapi di satu sisi mereka juga tetap ngerasain sih susahnya belajar bahasa Indonesia sama mereka dapat ilmunya. Karena bahasa Indonesia penting banget buat penelitian tuh. Iya, itu salah satu mata kuliah yang lo harus belajar itu dengan serius. Kalau lo mau bertahan hidup di universitas. Iya benar banget. Nanti skripsi kan makanya itu juga yang dulu gua rasain sulitnya sih, karena gua ya mungkin gua nggak serius ya. Jadi gua bikin skripsi tuh ya banyak banget revisinya gitu-gitu karena gua nggak belajar bahasa Indonesia dengan baik. Nah, susahnya atau sedihnya ada nggak kira-kira jadi dosen muda? Ya, itu tadi sih masih kayak kelihatan mahasiswa, dikira mahasiswa, terus ya selebihnya ini doang sih. Selebihnya itu karena gue belum punya track record yang panjang, yang lama, yang pengalaman-pengalaman itu, akhirnya gue ngembangin mata kuliah juga agak keteteran tuh, kayak misalnya bahasa Indonesia nih. Kalau gue pakai RPS yang udah ada, ini gue nggak klop sama RPS yang udah ada.
Jadi akhirnya gue harus mikir keras gimana ya kira-kira. Oh itu diperbolehkan lo itu? Iya, kita nggak terlalu yang saklek banget kurikulum kayak, kalau guru kan kayak udah saklek banget. Iya, ya, harus pakai itu. Nih, gitu. Belajar cerpen gini gitu. Tapi kalau kita, intinya gimana supaya mahasiswa itu bisa nulis teks ilmiah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya, Nah, akhirnya gue bikin rancangan segala macam sampai akhirnya ada satu pertemuan yang itu isinya cuma nonton film. Yang ini belajar bahasa Indonesia tapi gue minta mereka nonton film, habis itu mereka bikin resensinya. Bikin apa? Resensi film. Resensi itu kayak apa? Ulasan dari film. Oh, ulasannya. Iya. Gitu. Nah itu diketik dengan bahasa Indonesia yang baik. Iya betul. Jadi sebenarnya di bahasa Indonesia itu gue ngajarin mereka nulis, nyunting, editing tulisan. Oh iya. Gitu. Dan secara nggak langsung itu yang kepake buat penelitian Iya. nanti ya. Iya benar-benar. Nah itu coy yang dibutuhkan sama pendidikan kita sekarang menurut gue ya. Berani inovasi sih intinya. Benar, berani inovasi dan ya harus dengan pertimbangan yang baik tentunya ya. Iya, tetap mempertimbangkan kurikulum yang udah ada, tapi juga jangan mau terdikte terus sama kurikulum. Gimana tuh gue ngebahasainnya? Udah lah. Pokoknya intinya jangan takut salah lah. Sip, thank you Her. Semoga kita Thank you bisa juga, Ik. ngobrolin lagi. Udah hal-hal mampir-mampir yang ke lain. Yarsi. Akhirnya bisa ketemu setelah 2 tahun. Thank you banget yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.